Pernahkah Anda melihat seorang hakim yang sombong dan curang, justru berakhir melayani orang yang ingin ia jebak sendiri? Bagaimana bisa seorang hakim yang berkuasa malah jadi seperti pembantu? Apa sih trik cerdas Abu Nawas sampai membuatnya kalah telak? Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, like video ini, komen pendapat kalian, tim Abu Nawas atau tim hakim. Subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Tonton sampai akhir, karena cara Abu Nawas membalikkan keadaan benar-benar di luar dugaan. Di sebuah kota yang ramai dan penuh aktivitas, terdapat sebuah pengadilan megah yang seharusnya menjadi tempat mencari keadilan. Bangunannya tinggi, pintunya besar, dan dijaga oleh para pengawal yang selalu tampak serius. Dari luar, tempat itu terlihat seperti simbol kejujuran dan kebenaran. Namun siapa sangka, di balik dindingnya yang kokoh, tersimpan kisah yang jauh dari kata adil. Hakim yang memimpin pengadilan itu dikenal oleh banyak orang. Namanya sering disebut-sebut, tapi bukan karena kebijaksanaannya. Ia justru terkenal karena sifatnya yang suka memutarbalikkan fakta. Keputusan yang ia buat seringkali membingungkan, bahkan terasa tidak masuk akal bagi rakyat kecil. Setiap hari, orang-orang datang membawa harapan. Mereka ingin masalahnya diselesaikan dengan adil. Ada pedagang kecil yang kehilangan barang, ada petani yang berselisih soal tanah, hingga warga biasa yang hanya ingin mendapatkan haknya. Namun, alih-alih pulang dengan kelegaan, banyak dari mereka justru kembali dengan wajah murung. Anehnya, tidak semua orang mengalami hal yang sama. Beberapa orang justru keluar dari pengadilan dengan senyum lebar, seolah-olah kemenangan sudah pasti berada di tangan mereka sejak awal. Hal ini membuat banyak warga mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan hakim tersebut? Di sebuah sudut pasar, para pedagang sering membicarakan hal itu dengan suara pelan. Kalau mau menang, bukan cuma bukti yang harus kuat, bisik salah satu pedagang. Iya, tapi kamu tahu sendiri kan maksudnya, sahut yang lain sambil menghela napas. Meski tidak diucapkan secara terang-terangan, semua orang seolah mengerti. Ada sesuatu yang tidak beres. Namun tidak ada yang berani berbicara lebih jauh. Mereka khawatir, jika terlalu vokal, justru akan menambah masalah baru dalam hidup mereka. Hakim itu sendiri terlihat sangat percaya diri. Ia selalu duduk di kursinya dengan angkuh, memandang orang-orang dari balik meja besar dengan tatapan seolah dirinya tidak pernah salah. Setiap keputusan yang ia bacakan terdengar tegas, meski seringkali terasa berat sebelah. Yang membuat keadaan semakin rumit adalah sikapnya yang pandai berbicara. Ia bisa merangkai kata-kata sedemikian rupa sehingga keputusan yang tidak adil pun terdengar masuk akal. Orang yang tidak teliti bisa saja langsung percaya. Padahal jika dipikirkan lebih dalam, banyak kejanggalan yang tersembunyi di dalamnya. Suatu hari, seorang lelaki tua datang ke pengadilan. Ia mengadukan masalah sederhana tentang barang miliknya yang hilang. Dengan penuh harap, ia menjelaskan kronologi kejadian. Namun sebelum ia selesai berbicara, hakim sudah memotong penjelasannya. Cukup, kata hakim dengan nada datar. Saya sudah mengerti. Lelaki tua itu terdiam, sedikit bingung. Ia merasa belum menjelaskan semuanya, tapi ia tidak berani membantah. Tak lama kemudian, keputusan dibacakan. Hasilnya, jauh dari yang diharapkan. Lelaki tua itu hanya bisa menunduk lesu. Ia keluar dari ruangan dengan langkah pelan, membawa kekecewaan yang sulit diungkapkan. Kejadian seperti itu bukan sekali dua kali terjadi. Hari demi hari, cerita serupa terus berulang. Namun tetap saja, tidak ada yang berani melawan. Bagi mereka, pengadilan adalah tempat yang terlalu tinggi untuk dipertanyakan. Sampai suatu ketika, kabar tentang hakim itu mulai menyebar lebih luas. Bukan hanya di dalam kota, tapi juga sampai ke telinga orang-orang dari luar daerah. Banyak yang penasaran, apakah benar keadilan di tempat itu sudah mulai goyah? Dan di antara mereka yang mendengar kabar tersebut, ada satu sosok yang hanya tersenyum kecil. Ia bukan orang sembarangan. Ia dikenal karena kecerdasannya, kelucuannya, dan cara berpikirnya yang sering di luar dugaan. Masalah yang bagi orang lain terasa rumit, di tangannya justru bisa berubah menjadi sesuatu yang sederhana, bahkan menghibur. Sosok itu adalah Abu Nawas. Ketika pertama kali mendengar cerita tentang hakim tersebut, Abu Nawas tidak langsung bereaksi. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sedang menyusun sesuatu di dalam pikirannya. Menarik, gumamnya singkat. Alih-alih marah atau kesal, Abu Nawas justru terlihat santai. Namun bagi orang yang mengenalnya,
Sikap itu adalah tanda bahwa ia sedang merencanakan sesuatu. Ia tahu, menghadapi orang seperti hakim itu tidak bisa dengan cara biasa. Dibutuhkan pendekatan yang cerdas, dan mungkin sedikit tidak terduga. Hari itu, Abu Nawas memutuskan untuk tidak langsung bertindak. Ia memilih mengamati terlebih dahulu. Baginya, memahami lawan adalah langkah awal sebelum membuat langkah berikutnya. Dan tanpa disadari oleh siapapun, sebuah permainan kecil mulai disusun. Permainan yang nantinya akan mengubah segalanya. Permainan yang akan membuat seorang hakim merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh orang lain. Namun tentu saja, seperti biasa, Abu Nawas tidak akan melakukannya dengan cara yang serius dan menegangkan. Sebaliknya, ia akan melakukannya dengan gaya khasnya, santai, cerdas, dan sedikit kocak. Dan disinilah semuanya akan dimulai. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Keesokan harinya, suasana di kota masih seperti biasa. Orang-orang lalu lalang dengan aktivitas masing-masing, sementara kabar tentang hakim yang suka membuat keputusan aneh masih menjadi bahan bisik-bisik di berbagai sudut. Namun pagi itu, ada satu hal yang sedikit berbeda. Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Alih-alih tampil seperti biasanya yang dikenal cerdas dan jenaka, Abu Nawas justru memilih menyamar. Ia mengenakan pakaian sederhana yang sedikit kusut, sorbannya dililit asal-asalan, dan langkahnya dibuat pelan seolah-olah ia adalah orang yang kebingungan. Bahkan ekspresinya pun berubah. Wajahnya tampak polos. Matanya sesekali melirik ke kanan dan kiri seperti orang yang tidak yakin dengan tujuannya sendiri. Siapapun yang melihatnya saat itu, mungkin tidak akan menyangka bahwa ia adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik. Di sepanjang jalan menuju pengadilan, beberapa orang memperhatikannya. Sepertinya orang baru, bisik seorang pedagang. Iya, kelihatannya agak bingung, sahut yang lain. Abu Nawas hanya tersenyum kecil dalam hati. Justru itulah yang ia inginkan, tidak dikenali dan dianggap remeh. Sesampainya di depan gedung pengadilan, ia berhenti sejenak. Ia memandangi bangunan besar itu dengan gaya yang dilebih-lebihkan, seolah-olah kagum sekaligus takut. Ia bahkan sempat menggaruk kepala, membuat orang-orang di sekitarnya semakin yakin bahwa ia hanyalah orang biasa yang tidak mengerti apa-apa. "Ah, semoga aku tidak salah tempat," gumamnya dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh orang lain. Beberapa orang yang mendengar langsung melirik dan tersenyum tipis. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang sekadar menganggapnya lucu. Namun tak ada yang benar-benar memperhatikannya lebih jauh. Dengan langkah ragu-ragu, Abu Nawas masuk ke dalam ruang pengadilan. Di sana, suasana terasa lebih serius. Para pengawal berdiri tegap, sementara beberapa orang yang sedang menunggu giliran tampak duduk dengan wajah tegang. Abu Nawas mengambil tempat di salah satu sudut. Ia duduk dengan posisi yang agak canggung, sesekali menoleh ke sekitar dengan ekspresi bingung. Ia benar-benar memainkan perannya dengan sangat baik. Tak lama kemudian, seorang petugas mendekatinya. "Kamu ada keperluan apa di sini?" tanya petugas itu. Abu Nawas langsung berdiri dengan sedikit terburu-buru, hampir saja tersandung oleh langkahnya sendiri. Saya ingin mengadu, Tuan," jawabnya dengan suara pelan. Petugas itu mengernyit. "Masalah apa?" Abu Nawas terlihat ragu sejenak, lalu berkata, "Masalah saya agak sulit dijelaskan." Jawaban itu justru membuat petugas semakin penasaran. Biasanya, orang datang dengan keluhan yang jelas. Tapi yang satu ini terdengar aneh. "Sudahlah, nanti kamu jelaskan langsung ke hakim," kata petugas itu akhirnya. Abu Nawas mengangguk cepat, lalu kembali duduk. Dalam hatinya, ia tahu bahwa langkah pertama sudah berhasil. Ia sudah menarik perhatian, tapi belum membuka semuanya. Beberapa saat kemudian, sidang berikutnya dimulai. Hakim yang terkenal itu masuk dengan langkah mantap. Semua orang langsung berdiri, suasana menjadi hening. Abu Nawas ikut berdiri, tapi dengan gerakan yang sedikit terlambat, seolah-olah ia tidak terlalu paham aturan di tempat itu. Hal kecil seperti itu semakin menguatkan kesan bahwa ia hanyalah orang biasa. Ketika gilirannya tiba, namanya dipanggil. Ia berjalan ke depan dengan langkah hati-hati, bahkan sempat hampir salah arah sebelum akhirnya berdiri di tempat yang benar. Hakim memandangnya sekilas, lalu berkata, "Apa keperluanmu?" Abu Nawas menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan ekspresi bingung. Saya punya masalah, Tuan Hakim." Hakim menghela napas pendek, seolah sudah siap mendengar hal-hal sederhana yang biasa terjadi. Namun ia belum tahu,
bahwa orang di hadapannya bukanlah orang biasa. "Apa masalahmu?" tanya hakim lagi. Abu Nawas menggaruk kepalanya, lalu berkata pelan, "Saya kehilangan sesuatu, tapi saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya." Ruangan itu langsung terasa sedikit berbeda. Beberapa orang mulai saling melirik. Jawaban itu terdengar aneh, tapi juga menarik. Hakim mengangkat alisnya. "Kamu datang ke pengadilan, tapi tidak bisa menjelaskan masalahmu sendiri." Abu Nawas mengangguk cepat. "Iya, Tuan. Makanya saya datang ke sini. Siapa tahu Tuan Hakim bisa membantu." Nada suaranya terdengar polos, tapi di balik itu semua, ia sedang mengarahkan situasi sesuai rencananya. Hakim mulai tertarik. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepintarannya di depan banyak orang. "Baiklah," katanya. "Coba jelaskan sebisamu." Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Ia tahu, apa yang akan ia katakan selanjutnya adalah pintu masuk menuju rencana yang lebih besar. Namun ia tidak terburu-buru. Ia sengaja memberi jeda, membuat semua orang semakin penasaran. Dan di saat itulah, tanpa disadari oleh siapapun di ruangan tersebut, permainan cerdas Abu Nawas benar-benar dimulai. Sebuah permainan yang akan membuat semua orang terkejut, terutama sang hakim sendiri. Suasana ruang pengadilan mendadak terasa lebih hidup. Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas yang masih berdiri dengan sikap lugu di hadapan hakim. Beberapa orang mulai berbisik pelan, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak seperti kasus-kasus sebelumnya yang biasanya jelas dan langsung, kali ini terasa berbeda, lebih misterius, bahkan sedikit menggelitik rasa ingin tahu. Hakim yang duduk di kursinya mulai mencondongkan tubuh ke depan. Ia memandang Abu Nawas dengan tatapan penuh selidik. Dalam pikirannya, orang di hadapannya ini terlihat aneh, tapi justru disitulah letak daya tariknya. "Baik," kata hakim dengan nada sedikit lebih serius. "Katakan dengan jelas, apa yang sebenarnya kamu kehilangan?" Abu Nawas mengangkat wajahnya perlahan, lalu menjawab dengan suara yang tetap terdengar polos. "Saya kehilangan sesuatu yang sangat berharga, Tuan Hakim, tapi tidak semua orang bisa melihatnya." Kalimat itu langsung membuat suasana semakin hening. Beberapa orang mengerutkan kening. Yang lain saling berpandangan, mencoba menebak maksudnya. Hakim sendiri tampak sedikit bingung, namun ia berusaha tetap tenang. "Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terlihat bisa hilang?" tanyanya. Abu Nawas menghela napas pelan, seolah-olah sedang memikirkan cara terbaik untuk menjelaskan. "Itulah yang membuat saya kesulitan, Tuan. Saya tahu itu hilang, tapi saya tidak tahu bagaimana membuktikannya." Jawaban itu membuat beberapa orang di ruangan mulai tersenyum tipis. Ada yang menganggapnya lucu, ada juga yang mulai merasa ini akan menjadi sidang yang tidak biasa. Hakim mengetuk meja pelan dengan jarinya. Ia mulai merasa tertantang. Sebagai seseorang yang selalu ingin terlihat paling benar, ia tidak ingin terlihat bingung di depan banyak orang. "Coba jelaskan lebih rinci," katanya. "Jika itu benar-benar berharga, pasti ada cara untuk menggambarkannya." Abu Nawas mengangguk cepat, lalu berkata, "Benda itu tidak punya bentuk, tapi semua orang membutuhkannya. Tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Dan jika hilang, hidup seseorang bisa berubah." Seketika, suasana menjadi semakin serius. Beberapa orang mulai berpikir keras. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh orang ini? Hakim menyipitkan mata. Ia mulai merasa bahwa ini bukan sekadar kasus biasa. "Apa kamu sedang bercanda di pengadilan?" tanyanya dengan nada sedikit tajam. Abu Nawas langsung menggeleng cepat. "Tidak, Tuan Hakim. Saya datang dengan sungguh-sungguh. Saya hanya ingin menemukan kembali apa yang hilang." Nada suaranya terdengar tulus, meskipun di balik itu ia sedang menyusun langkah demi langkah dengan sangat rapi. Hakim terdiam sejenak. Ia tidak ingin terlihat kalah dalam memahami situasi. Justru sebaliknya, ia ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu menyelesaikan masalah yang bahkan terdengar aneh sekalipun. "Baik," katanya akhirnya. "Saya akan membantu menyelesaikan masalah ini. Tapi kamu harus mengikuti semua proses yang ada di sini." Abu Nawas langsung mengangguk dengan wajah berbinar, seolah sangat terbantu. "Terima kasih, Tuan Hakim. Saya memang berharap hanya Anda yang bisa menyelesaikan masalah ini." Pujian itu membuat Hakim sedikit tersenyum. Rasa percaya dirinya semakin meningkat. Ia merasa bahwa dirinya benar-benar dihormati dan diandalkan. Di sisi lain,
Beberapa orang yang menyaksikan mulai merasa ada sesuatu yang unik dari cara Abu Nawas berbicara. Meski terdengar sederhana, setiap kalimatnya seolah memiliki maksud tersembunyi. Sekarang, lanjut Hakim, kita harus menentukan siapa yang mungkin bertanggung jawab atas hilangnya sesuatu itu. Abu Nawas mengangkat tangan pelan, seolah ingin menambahkan sesuatu. Tuan Hakim, saya punya satu permintaan. Hakim mengangkat alis. Apa itu? Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata, karena benda ini hanya bisa dipahami oleh orang yang benar-benar jujur, maka saya berharap yang membantu saya mencarinya adalah orang yang paling jujur di sini. Kalimat itu langsung membuat suasana berubah lagi. Beberapa orang mulai menahan senyum. Yang lain saling melirik, seolah mulai memahami arah pembicaraan. Hakim terdiam sesaat. Ia merasa seperti sedang diuji, tapi di saat yang sama, ia juga melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya memang pantas berada di posisi tersebut. Tentu saja, jawab Hakim dengan nada mantap. Saya adalah orang yang tepat untuk itu. Abu Nawas langsung menunduk hormat. Itulah yang saya harapkan, Tuan. Dalam hati, Abu Nawas tersenyum puas. Langkah demi langkah rencananya mulai berjalan dengan sempurna. Hakim yang merasa dirinya unggul, justru mulai masuk ke dalam permainan yang tidak ia sadari. Dan dari sinilah, segalanya akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik. Sebuah kasus sederhana yang terdengar aneh, perlahan berubah menjadi panggung di mana kecerdikan akan berbicara lebih lantang daripada jabatan. Sementara itu, para penonton yang ada di ruangan mulai menunggu dengan penuh rasa penasaran. Mereka belum tahu kemana arah cerita ini akan berjalan. Namun satu hal yang pasti, apa yang akan terjadi selanjutnya tidak akan biasa-biasa saja. Ruang pengadilan kini terasa semakin tegang, namun di saat yang sama juga penuh rasa penasaran. Semua orang yang hadir mulai menyadari bahwa sidang kali ini berbeda dari biasanya. Bukan hanya karena kasusnya yang aneh, tapi juga karena cara Abu Nawas berbicara yang seolah sederhana, namun perlahan mengarahkan situasi ke arah yang tidak terduga. Hakim duduk dengan posisi lebih tegak dari sebelumnya. Ia merasa dirinya sedang berada di pusat perhatian. Setelah menyatakan bahwa ia adalah orang yang paling tepat untuk menangani kasus ini, ia kini ingin membuktikan ucapannya. Baik, kata Hakim dengan suara mantap, jika memang yang hilang itu hanya bisa ditemukan oleh orang yang jujur, maka saya akan memimpin proses pencariannya. Abu Nawas mengangguk penuh hormat, lalu menundukkan kepala sejenak. Terima kasih, Tuan Hakim. Saya percaya sepenuhnya kepada Anda. Ucapan itu terdengar seperti pujian biasa, namun sebenarnya adalah bagian dari rencana yang sudah disusun dengan rapi. Abu Nawas tahu, semakin tinggi rasa percaya diri seseorang, semakin mudah ia masuk ke dalam jebakan yang tidak disadarinya. Hakim lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh mengganggu proses ini. Kita akan mencari kebenaran dengan cara yang tepat. Para pengunjung hanya bisa saling melirik. Tidak ada yang benar-benar mengerti bagaimana cara mencari sesuatu yang bahkan tidak bisa dilihat. Tapi mereka tetap diam, ingin melihat sampai akhir. Abu Nawas kemudian mengangkat tangan perlahan. Tuan Hakim, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Hakim mengangguk. Apa itu? Abu Nawas melangkah sedikit lebih dekat, lalu berkata dengan nada serius yang tetap terdengar polos. Karena benda yang hilang ini sangat bergantung pada kejujuran, maka kita harus memastikan bahwa yang mencarinya benar-benar dalam keadaan jujur sepenuhnya. Hakim mengernyit sedikit, tapi tetap mencoba memahami. Maksudmu? Abu Nawas tersenyum kecil. Orang yang jujur tidak akan terburu-buru, tidak akan merasa terganggu, dan tidak akan keberatan melakukan hal-hal kecil untuk membuktikan kejujurannya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun cukup untuk membuat Hakim berpikir sejenak. Ia tidak ingin terlihat ragu, apalagi di depan banyak orang. Baik, jawab Hakim akhirnya. Apa yang harus saya lakukan? Beberapa orang di ruangan mulai menahan senyum. Mereka mulai merasa bahwa arah sidang ini akan semakin menarik. Abu Nawas lalu berkata, langkah pertama, Tuan Hakim harus berdiri sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Orang yang jujur harus tenang agar bisa merasakan hal-hal yang tidak terlihat. Hakim sempat terdiam sesaat. Permintaan itu terdengar aneh, tapi tidak terlalu sulit. Ia pun berdiri dari kursinya dengan penuh wibawa, lalu menarik napas dalam-dalam seperti yang diminta. Seluruh ruangan memperhatikan. Beberapa orang mulai menutup mulutnya, menahan tawa yang hampir keluar.
Abu Nawas mengangguk pelan, seolah mengamati dengan serius. Bagus, Tuan Hakim. Sekarang, coba berjalan perlahan ke depan. Rasakan setiap langkah. Siapa tahu benda itu ada di sekitar sini. Hakim mengikuti instruksi itu tanpa banyak bertanya. Ia berjalan pelan, memperhatikan lantai, bahkan sesekali menoleh ke kiri dan kanan. Pemandangan itu mulai terlihat tidak biasa. Seorang hakim yang biasanya duduk tenang dan memberi keputusan, kini berjalan pelan mengikuti arahan seseorang yang tampak seperti orang kebingungan. Namun karena semuanya dilakukan dengan suasana serius, tidak ada yang berani tertawa terang-terangan. Abu Nawas lalu berkata lagi, "Sekarang, Tuan Hakim, coba periksa meja di sebelah sana. Tapi lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai kejujuran itu terlewat begitu saja." Hakim langsung menuju meja yang dimaksud. Ia membungkuk sedikit, memeriksa bagian atas meja, lalu bahkan melihat ke bawahnya. Orang-orang yang menyaksikan mulai saling pandang. Ada yang mulai memahami bahwa ini bukan sekadar pencarian biasa. Namun Hakim masih belum menyadarinya. Ia terlalu fokus membuktikan bahwa dirinya mampu menyelesaikan masalah ini. Abu Nawas terus mengarahkan dengan nada yang tenang. "Orang yang jujur biasanya sabar, Tuan Hakim. Tidak masalah jika harus mencoba beberapa cara." Hakim mengangguk, meski dalam hatinya mulai muncul sedikit kebingungan. Namun ia tidak ingin berhenti di tengah jalan. Gengsi dan rasa percaya dirinya membuatnya terus melanjutkan. Langkah demi langkah, instruksi demi instruksi, Abu Nawas mulai mengendalikan situasi. Ia tidak terburu-buru. Semua dilakukan perlahan, tapi pasti. Di sisi lain, para penonton kini mulai benar-benar menyadari sesuatu. Mereka tidak lagi hanya penasaran. Mereka mulai menikmati apa yang terjadi. Seorang hakim yang biasanya berkuasa, kini justru mengikuti arahan dengan patuh. Dan yang paling menarik, semua itu terjadi tanpa paksaan. Abu Nawas tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah memaksa. Ia hanya berbicara dengan cara yang tepat, membuat lawannya masuk ke dalam alur yang ia ciptakan sendiri. Hakim masih berdiri di tengah ruangan, mencoba memahami situasi yang sebenarnya mulai terasa aneh. Namun setiap kali ia hampir berpikir untuk berhenti, rasa ingin membuktikan diri membuatnya melanjutkan lagi. Sementara itu, Abu Nawas hanya berdiri dengan wajah tenang. Di balik ekspresi polosnya, tersimpan rencana yang semakin mendekati tujuan. Jebakan itu sudah terpasang dengan rapi. Dan yang lebih menarik, orang yang terjebak di dalamnya belum menyadari apa yang sedang terjadi. Para penonton kini menunggu dengan penuh antusias. Apa langkah berikutnya? Sampai sejauh mana Hakim akan mengikuti permainan ini? Yang jelas, situasi sudah mulai berubah. Dan permainan cerdas Abu Nawas baru saja memasuki bagian yang paling seru. Suasana ruang pengadilan kini benar-benar berubah. Jika sebelumnya terasa tegang dan penuh rasa ingin tahu, kini mulai muncul nuansa yang sulit dijelaskan, antara serius dan menggelitik. Semua orang masih diam, tapi jelas terlihat bahwa perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada satu hal, tingkah Hakim yang semakin tidak biasa. Hakim berdiri di tengah ruangan, masih mencoba mengikuti setiap arahan dengan penuh kesungguhan. Ia tidak ingin terlihat ragu. Dalam pikirannya, semua yang ia lakukan adalah bagian dari proses menemukan sesuatu yang hilang itu. Ia merasa dirinya sedang menjalankan tugas penting. Sementara itu, Abu Nawas berdiri dengan tenang. Wajahnya tetap menunjukkan ekspresi polos, seolah ia benar-benar membutuhkan bantuan. Namun di balik itu, ia mulai mengatur langkah berikutnya dengan lebih berani. "Tuan Hakim," kata Abu Nawas dengan nada lembut, "sepertinya kita sudah semakin dekat." Hakim langsung menoleh. "Benarkah? Di mana kira-kira?" Beberapa orang yang mendengar mulai saling melirik, menahan senyum yang mulai sulit disembunyikan. Abu Nawas melangkah pelan, lalu menunjuk ke arah sudut ruangan. "Saya merasa, benda itu mungkin berpindah-pindah. Biasanya, hal seperti ini hanya bisa ditemukan jika yang mencarinya benar-benar bersungguh-sungguh." Hakim mengangguk cepat. "Tentu saja saya bersungguh-sungguh." "Kalau begitu," lanjut Abu Nawas, "mungkin Tuan Hakim bisa mencoba memeriksa bagian ruangan itu, tapi kali ini dengan cara yang sedikit berbeda." Hakim mulai penasaran. "Berbeda bagaimana?" Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata, "Cobalah berjalan dengan lebih pelan, sambil memperhatikan setiap detail, bahkan hal-hal kecil yang biasanya diabaikan." Tanpa berpikir panjang, Hakim langsung mengikuti.
Ia melangkah lebih pelan dari sebelumnya, bahkan sesekali berhenti untuk melihat lantai dengan lebih dekat. Beberapa orang yang menyaksikan mulai menunduk, pura-pura batuk, hanya untuk menahan tawa. Pemandangan ini benar-benar tidak biasa. Abu Nawas lalu menambahkan, kadang, sesuatu yang berharga tidak ditemukan dengan mata, tapi dengan perasaan. Hakim mencoba memahami. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali, mencoba merasakan suasana di sekitarnya. Gerak-geriknya kini semakin menarik perhatian. Ia terlihat seperti sedang mencari sesuatu yang tidak jelas, namun tetap berusaha tampil serius. "Bagaimana, Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas. "Apakah ada yang terasa berbeda?" Hakim menggeleng pelan. "Belum, tapi saya yakin kita hampir menemukannya." Jawaban itu justru membuat beberapa orang semakin sulit menahan senyum. Abu Nawas mengangguk, lalu berkata lagi, "Kalau begitu, mungkin ada satu cara lagi." Hakim langsung menatapnya dengan penuh harap. "Apa itu?" Abu Nawas mendekat sedikit, lalu berkata dengan suara yang cukup jelas agar semua orang mendengar. Orang yang benar-benar jujur biasanya tidak keberatan membantu orang lain, bahkan dalam hal kecil sekalipun. Hakim mengangguk. "Itu benar. Kalau begitu," lanjut Abu Nawas, "mungkin Tuan Hakim bisa membantu saya secara langsung. Siapa tahu dengan begitu, benda itu akan muncul dengan sendirinya." Hakim sempat terdiam sejenak. Permintaan itu terdengar agak aneh, tapi ia sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Abu Nawas menunjuk ke sebuah kendi air di sudut ruangan. "Saya merasa sedikit haus, Tuan. Mungkin jika Tuan Hakim berkenan mengambilkan air untuk saya, suasana hati saya akan lebih tenang, dan saya bisa mengingat sesuatu." Beberapa orang langsung menunduk, benar-benar menahan tawa. Namun Hakim tidak melihatnya sebagai sesuatu yang aneh. Ia justru menganggapnya sebagai bagian dari proses. Tanpa banyak bicara, ia berjalan ke arah kendi tersebut, mengambil air, lalu membawanya kepada Abu Nawas. "Ini," katanya singkat. Abu Nawas menerimanya dengan senyum kecil. "Terima kasih, Tuan Hakim. Orang yang jujur memang selalu ringan membantu." Ucapan itu terdengar sederhana, tapi membuat suasana semakin unik. Setelah itu, Abu Nawas kembali berkata, "Mungkin kita perlu mencoba sekali lagi. Kali ini, dengan cara yang lebih sederhana." Hakim mengangguk. Ia kini benar-benar mengikuti alur yang diarahkan. "Silakan duduk sebentar, Tuan Hakim," kata Abu Nawas, lalu berdiri lagi. Kadang, perubahan posisi bisa membantu kita melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda. Tanpa ragu, Hakim melakukan apa yang diminta. Ia duduk, lalu berdiri kembali. Kini, beberapa orang mulai benar-benar tidak bisa menyembunyikan senyum mereka. Namun karena suasana masih resmi, mereka tetap berusaha menjaga diri. Perlahan tapi pasti, situasi semakin jelas bagi para penonton. Hakim yang biasanya memberi perintah, kini justru menerima perintah. Dan yang lebih menarik, semua itu terjadi tanpa ia sadari. Abu Nawas terus mengarahkan dengan cara yang halus. Ia tidak pernah terlihat memaksa. Semua permintaan disampaikan dengan nada sopan dan masuk akal. Hakim, yang ingin terus terlihat benar dan berwibawa, justru semakin dalam mengikuti alur tersebut. Di titik ini, suasana pengadilan tidak lagi terasa seperti sidang biasa. Lebih seperti sebuah pertunjukan, di mana satu orang mengendalikan alur, dan yang lain mengikuti tanpa sadar. Abu Nawas menatap sekeliling sejenak. Ia bisa melihat reaksi orang-orang yang mulai memahami apa yang terjadi. Namun ia belum selesai. Masih ada langkah berikutnya yang akan membuat situasi ini semakin menarik. Dan yang pasti, hakim itu akan semakin jauh masuk ke dalam permainan yang telah disiapkan dengan sangat rapi. Sementara para penonton, kini tidak hanya penasaran, tapi juga menunggu dengan antusias apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena satu hal mulai terlihat jelas. Ini bukan lagi sekadar pencarian, tapi sudah menjadi permainan kecerdikan yang sulit ditebak akhirnya. Suasana di ruang pengadilan kini sudah benar-benar berubah dari biasanya. Jika sebelumnya penuh wibawa dan ketegasan, kini justru terasa seperti panggung pertunjukan yang unik. Orang-orang yang hadir mulai memahami bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Sebuah permainan kecerdikan yang dikemas dengan cara halus dan menghibur. Hakim masih berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tetap berusaha terlihat tenang, meskipun dalam hatinya mulai muncul rasa yang sulit dijelaskan. Ada sedikit kebingungan, sedikit kelelahan,
dan mungkin juga sedikit rasa penasaran yang semakin besar. Di sisi lain, Abu Nawas tetap dengan sikap santainya. Ia tidak tergesa-gesa. Setiap kata yang ia ucapkan terasa ringan, tapi memiliki arah yang jelas. "Tuan Hakim," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "sepertinya kita sudah melakukan banyak langkah." Hakim mengangguk pelan. "Benar, tapi kita belum menemukan apa yang kamu cari." Abu Nawas tersenyum kecil. Kadang, sesuatu yang hilang tidak langsung ditemukan, tapi tanda-tandanya bisa mulai terlihat. Jawaban itu membuat Hakim kembali berpikir. Ia mulai merasa bahwa kasus ini bukan sekadar pencarian biasa, tapi ia masih belum bisa menangkap keseluruhan maksudnya. "Lalu, apa tanda-tandanya?" tanya Hakim. Abu Nawas melangkah sedikit mendekat, lalu berkata, "Tanda pertama adalah kesediaan seseorang untuk tetap membantu, meskipun tidak ada yang melihat." Hakim mengangguk. Ia merasa itu masuk akal. "Dan tanda berikutnya?" Abu Nawas menatapnya sejenak, lalu melanjutkan, "Tanda berikutnya adalah ketulusan. Orang yang benar-benar jujur tidak akan merasa terbebani, bahkan ketika diminta melakukan hal-hal kecil berulang kali." Beberapa orang yang mendengar mulai saling pandang. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi jika diperhatikan lebih dalam, seolah mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Hakim mulai menghela napas pelan. Ia sudah melakukan banyak hal sejak tadi, dan semuanya terasa semakin tidak biasa. Namun karena ia sudah menyatakan dirinya sebagai orang yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini, ia tidak ingin mundur. "Baik," katanya, "apa lagi yang harus kita lakukan?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia sengaja memberi jeda sejenak, membuat suasana kembali hening. Lalu ia berkata, "Mungkin sekarang saatnya kita melihat dengan cara yang berbeda." Hakim mengernyit sedikit. "Maksudmu?" Abu Nawas menunjuk ke arah dirinya sendiri, lalu ke arah Hakim. "Sejak awal, Tuan Hakim yang banyak bergerak. Mungkin sekarang kita coba cara lain, dengan lebih banyak berinteraksi." Hakim mencoba memahami. "Interaksi bagaimana?" Abu Nawas tersenyum ringan. "Dengan membantu saya secara langsung. Karena saya yang kehilangan, mungkin dengan lebih dekat membantu saya, ingatan saya akan kembali." Hakim terdiam sesaat. Ia mulai merasa bahwa dirinya semakin terlibat dalam proses ini, bukan hanya sebagai pemimpin sidang, tapi juga sebagai bagian dari pencarian. Namun sekali lagi, ia tidak ingin terlihat ragu. "Baik," jawabnya singkat. Abu Nawas lalu berkata, "Terima kasih, Tuan Hakim. Orang yang jujur memang tidak ragu untuk turun langsung membantu." Ucapan itu kembali terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya memperkuat posisi Abu Nawas dalam mengendalikan situasi. "Sekarang," lanjut Abu Nawas, "tolong bantu saya memindahkan kursi ini sedikit ke samping. Saya merasa posisi ini kurang tepat untuk berpikir." Hakim langsung melakukannya tanpa banyak tanya. Ia memindahkan kursi seperti yang diminta. Lalu Abu Nawas berkata lagi, "Sekarang, mungkin Tuan Hakim bisa berdiri di dekat saya. Kadang, kehadiran orang yang jujur bisa membantu seseorang mengingat hal yang hilang." Hakim pun berdiri di samping Abu Nawas. Beberapa orang mulai menunduk, menahan senyum yang semakin sulit disembunyikan. Situasi ini benar-benar tidak biasa. Seorang hakim berdiri mengikuti arahan seseorang yang sebelumnya dianggap tidak mengerti apa-apa. Abu Nawas lalu menatap sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Saya mulai merasakan sesuatu." Hakim langsung memperhatikan dengan serius. "Apa itu?" Abu Nawas menoleh ke arah Hakim, lalu berkata, "Saya merasa benda yang hilang itu semakin dekat." Wajah Hakim sedikit berubah. Ia mulai merasa bahwa semua usaha yang ia lakukan sejak tadi tidak sia-sia. "Di mana?" tanyanya cepat. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru melangkah perlahan, lalu berhenti. Kemudian ia berkata dengan nada yang lebih tenang, "Kadang, sesuatu yang hilang bukan berada di tempat tertentu, tapi ada pada sikap seseorang." Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Hakim mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Kata-kata itu terdengar lebih dalam dari sebelumnya. "Coba pikirkan, Tuan Hakim," lanjut Abu Nawas, "apa yang sejak tadi kita cari, mungkin bukan benar-benar hilang, tapi hanya jarang terlihat." Beberapa orang kini mulai benar-benar memahami arah pembicaraan. Mereka saling pandang, seolah berkata tanpa suara, "Ini mulai terlihat jelas."
Hakim terdiam lebih lama dari sebelumnya. Ia mulai mengingat semua yang telah ia lakukan sejak awal sidang. Dari berdiri, berjalan, memeriksa, mengambilkan air, hingga mengikuti berbagai arahan tanpa mempertanyakan. Semua terasa seperti potongan-potongan yang belum tersusun. Sementara itu, Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak terburu-buru mengungkap semuanya. Ia membiarkan hakim memikirkan sendiri. Karena ia tahu, ketika seseorang mulai menyadari sesuatu dengan sendirinya, dampaknya akan jauh lebih kuat. Dan kini, momen itu mulai mendekat. Kebenaran yang sejak tadi tersembunyi, perlahan mulai terlihat. Namun apakah hakim benar-benar akan menyadarinya? Atau justru akan tetap terjebak dalam permainan yang sudah berjalan sejauh ini? Para penonton kini menunggu dengan penuh antusias. Karena mereka tahu, bagian paling menarik dari cerita ini sudah semakin dekat. Ruang pengadilan kini tidak lagi terasa seperti tempat yang kaku dan menegangkan. Suasananya berubah menjadi sesuatu yang unik, campuran antara serius, heran, dan diam-diam menghibur. Semua orang yang hadir mulai menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah peristiwa langka, sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi dua kali. Hakim masih berdiri di dekat Abu Nawas. Wajahnya kini tidak setenang sebelumnya. Ada sedikit perubahan dalam ekspresinya, seperti seseorang yang mulai menyadari bahwa ada hal yang tidak biasa sedang terjadi, namun belum sepenuhnya memahami apa itu. Sementara itu, Abu Nawas tetap tampil santai. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda terburu-buru. Justru sebaliknya, ia semakin tenang, seolah tahu persis bahwa semuanya sudah berjalan sesuai rencana. "Tuan Hakim," kata Abu Nawas pelan, "saya merasa kita sudah sangat dekat dengan jawaban." Hakim mengangguk, meskipun dalam hatinya mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kecil. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Abu Nawas tersenyum tipis, lalu berkata, "Mungkin kita hanya perlu satu langkah lagi. Langkah kecil, tapi penting." Hakim menatapnya serius. "Apa itu?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke sekeliling ruangan, lalu kembali menatap hakim. Orang yang benar-benar jujur biasanya tidak keberatan membantu sampai akhir, bahkan jika harus melakukan hal-hal sederhana berulang kali. Kalimat itu kembali terdengar seperti penguatan dari apa yang sudah terjadi sejak tadi. Hakim yang sudah terlanjur mengikuti alur, hanya bisa mengangguk. "Baik," katanya singkat. "Saya akan membantu sampai selesai." Beberapa orang di ruangan mulai saling pandang. Mereka tahu, kalimat itu adalah tanda bahwa hakim sudah sepenuhnya masuk ke dalam permainan. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu, Tuan Hakim, tolong bantu saya sekali lagi." Hakim langsung menjawab, "Silakan." Abu Nawas menunjuk ke arah pintu. "Tolong lihat sebentar keluar. Siapa tahu benda itu ada di sekitar sana." Tanpa banyak berpikir, hakim berjalan menuju pintu, membukanya, lalu melihat keluar. Ia bahkan sempat melangkah beberapa langkah, memastikan tidak ada yang terlewat. Ketika ia kembali, Abu Nawas mengangguk pelan. "Terima kasih, Tuan Hakim. Orang yang jujur memang teliti." Ucapan itu terdengar sederhana, tapi semakin memperkuat posisi Abu Nawas sebagai pengarah situasi. "Sekarang," lanjut Abu Nawas, "mungkin Tuan Hakim bisa membantu saya mengambilkan satu benda lagi." Hakim sedikit terdiam, namun tetap bertanya, "Benda apa?" "Di meja itu ada kain kecil," kata Abu Nawas. "Tolong ambilkan untuk saya." Hakim menoleh ke arah meja yang dimaksud, lalu berjalan ke sana dan mengambil kain tersebut. Ia kembali dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Beberapa orang kini mulai benar-benar tidak bisa menyembunyikan ekspresi mereka. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura memperbaiki posisi duduk, hanya untuk menahan tawa yang hampir keluar. Situasi ini semakin jelas. Hakim yang biasanya memberi perintah, kini justru menjalankan perintah. Namun yang paling menarik, ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Abu Nawas menerima kain itu, lalu berkata, "Terima kasih, Tuan Hakim. Bantuan Anda sangat berarti." Hakim mengangguk. Meski kini ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa sejak tadi, ia terus melakukan hal-hal yang diminta tanpa benar-benar mempertanyakan tujuannya. Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia kembali mengingat bahwa ia sedang membuktikan dirinya sebagai orang yang paling mampu menyelesaikan masalah ini. Abu Nawas lalu melanjutkan, "Mungkin kita perlu satu bantuan lagi, Tuan Hakim." Hakim menarik napas pelan, lalu berkata, "Baik, apa lagi?"
Abu Nawas menunjuk ke arah sebuah bangku kecil. "Tolong geser bangku itu ke sini. Saya merasa posisi ini akan membantu saya mengingat sesuatu." Hakim berjalan ke arah bangku tersebut, lalu menggesernya sesuai permintaan. Kini, hampir semua orang di ruangan benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Tanpa disadari, Hakim telah melakukan berbagai hal, mengambil, memindahkan, melihat, bahkan melayani kebutuhan kecil, semua atas arahan Abu Nawas. Dan yang membuatnya semakin menarik, semuanya terjadi secara alami. Tidak ada paksaan, tidak ada perintah keras. Semua terasa seperti bagian dari proses yang wajar. Abu Nawas kemudian berdiri sejenak, memandang sekeliling, lalu kembali menatap Hakim. "Tuan Hakim," katanya dengan nada tenang, "saya sangat berterima kasih atas semua bantuan Anda." Hakim mengangguk, meski kini ekspresinya mulai berubah. Ada sedikit keraguan yang mulai muncul. "Saya hanya menjalankan tugas," jawabnya. Abu Nawas tersenyum. "Dan Anda melakukannya dengan sangat baik." Kalimat itu membuat Hakim sedikit lega. Namun di saat yang sama, pikirannya mulai mencoba menyusun kembali apa yang telah terjadi. Ia mulai mengingat semua langkah yang ia lakukan, semua hal kecil yang ia kerjakan, dan semua arahan yang ia ikuti. Perlahan, sebuah kesadaran mulai muncul. Namun Abu Nawas belum mengungkap semuanya. Ia masih membiarkan momen itu berkembang. Karena ia tahu, ketika seseorang menyadari sesuatu dengan sendirinya, efeknya akan jauh lebih kuat daripada jika langsung diberitahu. Ruang pengadilan kini hening. Semua orang menunggu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Hakim akan benar-benar menyadari posisinya sekarang? Atau justru masih akan terus mengikuti alur yang sudah berjalan sejauh ini? Yang jelas, satu hal sudah terlihat dengan sangat jelas. Hakim yang sebelumnya berada di posisi tertinggi, kini tanpa sadar telah menjalankan peran yang sangat berbeda. Dan semua itu adalah bagian dari rencana cerdas Abu Nawas yang hampir mencapai puncaknya. Suasana di ruang pengadilan kini benar-benar hening. Tidak ada lagi bisik-bisik kecil seperti sebelumnya. Semua mata tertuju pada dua sosok di tengah ruangan, Hakim dan Abu Nawas. Hakim berdiri dengan posisi yang mulai berubah. Jika sebelumnya ia tampak penuh percaya diri, kini ekspresinya terlihat lebih serius, bahkan sedikit canggung. Dalam benaknya, potongan-potongan kejadian sejak awal mulai tersusun perlahan. Sementara itu, Abu Nawas tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak tergesa-gesa. Wajahnya masih menunjukkan kesederhanaan yang sama, namun kini sorot matanya terlihat lebih tegas, seolah siap mengakhiri permainan yang sudah ia susun sejak awal. "Tuan Hakim," kata Abu Nawas dengan suara yang jelas, memecah keheningan, "saya rasa sekarang adalah waktu yang tepat." Hakim menatapnya. "Waktu yang tepat untuk apa?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Untuk memahami apa yang sebenarnya kita cari sejak tadi." Kalimat itu membuat suasana semakin fokus. Semua orang menunggu dengan penuh perhatian. Hakim menghela napas pelan. "Kalau begitu, jelaskan. Apa sebenarnya yang hilang?" Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan, lalu berkata dengan nada yang tetap santai namun penuh makna. "Sejak awal, saya mengatakan bahwa saya kehilangan sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat berharga." Hakim mengangguk pelan. "Saya ingat. Dan saya juga mengatakan," lanjut Abu Nawas, "bahwa hanya orang yang benar-benar jujur yang bisa menemukannya." Beberapa orang mulai mengangguk-angguk kecil, tanda bahwa mereka mulai memahami arah pembicaraan. Abu Nawas kemudian menatap langsung ke arah Hakim. "Selama ini, Tuan Hakim sudah membantu saya mencari. Anda berjalan ke sana kemari, memeriksa, mengambilkan, bahkan membantu hal-hal kecil tanpa ragu." Hakim terdiam. Ia mulai menyadari apa yang dimaksud. "Sekarang," lanjut Abu Nawas, "coba Tuan pikirkan, selama proses itu, apa yang sebenarnya terlihat oleh semua orang di ruangan ini?" Hakim tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling. Orang-orang yang tadi menahan senyum kini menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara kagum dan tersadar. Abu Nawas memberi jeda sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Yang hilang itu adalah kejujuran yang selama ini tidak terlihat." Kalimat itu membuat ruangan semakin sunyi. Hakim menunduk sedikit. Ia mulai memahami. "Dan hari ini," kata Abu Nawas, tanpa disadari, Tuan Hakim telah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Hakim mengangkat wajahnya perlahan. "Maksudmu?"
Abu Nawas tersenyum ringan. Seorang hakim yang biasanya hanya memberi perintah, hari ini justru membantu, melayani, dan mengikuti proses dengan sabar. Beberapa orang mulai saling pandang, kini tanpa menahan ekspresi lagi. Itu adalah sisi kejujuran yang selama ini mungkin jarang terlihat, lanjut Abu Nawas. Namun karena Tuan ingin membuktikan diri, sisi itu akhirnya muncul. Hakim terdiam cukup lama. Kali ini, tidak ada lagi usaha untuk terlihat paling benar. Ia benar-benar merenung. Jadi, katanya pelan, semua ini adalah cara untuk menunjukkan itu. Abu Nawas mengangguk. Saya tidak ingin melawan dengan cara keras, Tuan. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kejujuran tidak bisa dipaksakan, tapi bisa muncul jika seseorang benar-benar mau melihatnya. Hakim menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung memberi jawaban. Ia mengingat semua yang telah ia lakukan sejak tadi, mengikuti arahan, membantu tanpa bertanya, bahkan melakukan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan di ruang pengadilan. Dan disitulah ia menyadari sesuatu. Selama ini, ia terlalu fokus pada posisi dan kekuasaan, hingga lupa pada hal yang paling penting. Ia lalu mengangkat wajahnya dan berkata dengan nada yang jauh lebih tenang, "Saya mengerti sekarang." Ruang pengadilan terasa berbeda. Bukan lagi karena keanehan, tapi karena perubahan yang mulai terlihat. Abu Nawas tersenyum, lalu menunduk sedikit sebagai tanda hormat. "Itulah yang saya harapkan, Tuan Hakim." Hakim kemudian melihat ke arah orang-orang di ruangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sedang berada di atas mereka, tapi sejajar. "Mulai hari ini," katanya, "saya akan berusaha menjadi lebih adil." Ucapan itu sederhana, namun cukup untuk membuat suasana menjadi hangat. Beberapa orang tersenyum, yang lain mengangguk pelan. Bukan karena semuanya langsung berubah sempurna, tapi karena ada kesadaran yang mulai tumbuh. Abu Nawas pun melangkah mundur sedikit. Tugasnya sudah selesai. Ia tidak perlu berdebat panjang, tidak perlu membuktikan dengan kata-kata yang rumit. Cukup dengan cara sederhana, namun tepat sasaran. Sebelum pergi, ia sempat berkata, "Kadang, pelajaran terbaik bukan datang dari kata-kata, tapi dari pengalaman." Hakim mengangguk. Ia benar-benar memahami maksud itu sekarang. Dan sejak hari itu, cerita tentang kejadian di pengadilan tersebut menyebar ke seluruh kota. Bukan lagi tentang hakim yang membingungkan, tapi tentang bagaimana ia pernah dikalahkan dengan cara yang cerdas dan menghibur. Sementara itu, Abu Nawas kembali menjalani harinya seperti biasa, tenang, sederhana, dan selalu siap dengan cara-cara uniknya dalam menghadapi berbagai persoalan. Karena bagi Abu Nawas, kecerdikan bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk memberi pelajaran tanpa menyakiti. Dan itulah yang membuat kisahnya selalu dikenang. Bukan hanya karena lucu, tapi juga penuh makna. Begitulah kisah Abu Nawas yang selalu punya cara cerdas, bukan dengan kekerasan, tapi dengan akal. Kadang, orang yang paling merasa pintar, justru paling mudah diperdaya. Kalau kamu di posisi hakim, kira-kira bakal sadar lebih cepat nggak? Kalau kamu suka cerita Abu Nawas yang penuh akal cerdas dan bikin senyum-senyum sendiri seperti ini, jangan lupa like biar makin banyak yang terhibur. Komen di bawah. Menurut kamu, bagian mana yang paling kocak? Subscribe sekarang juga, karena masih banyak cerita Abu Nawas lain yang lebih seru, lebih cerdas, dan pastinya bikin kamu ketagihan. Dan ingat, kadang pelajaran hidup terbaik datang dari cerita sederhana seperti ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.